Setiap orang telah diberitahu kebohongan yang sama. Anda tidak dapat memahami wanita karena Anda bukan seorang wanita. Khayalan yang nyaman ini membuat jutaan pria bingung, frustrasi, dan bersikap hati-hati terhadap wanita dalam hidup mereka. Namun, inilah kebenaran brutal yang menghancurkan seluruh narasi ini. Anda tidak perlu merasakan apa yang dirasakan wanita untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Faktanya, berfokus pada perasaannya adalah cara terburuk untuk memahami psikologi wanita. Rahasia untuk memahami wanita bukanlah empati, hubungan emosional, atau pengalaman bersama, tetapi observasi. Analisis perilaku yang dingin dan objektif menembus kebisingan emosi dan mengungkap kebenaran yang kebanyakan orang, termasuk wanita sendiri, menolak untuk mengakuinya. Perilaku wanita memberitahu Anda segalanya yang perlu Anda ketahui tentang keinginan, prioritas, dan motivasi mereka. Kata-kata mereka seringkali mengaburkan kebenaran ini. Perasaan mereka seringkali bertentangan, tetapi tindakan mereka tidak pernah berbohong. Wawasan ini mengubah cara Anda menjalani hubungan, kencan, dan psikologi wanita. Saat Anda berhenti mendengarkan apa yang wanita katakan tentang keinginan mereka dan mulai memperhatikan apa yang sebenarnya mereka pilih, kejar, dan berikan penghargaan, Anda memperoleh kekuatan super yang tidak pernah dimiliki kebanyakan pria. Pemahaman yang akurat tentang hasrat wanita. Kesalahan mendasar yang menghancurkan pemahaman pria terhadap wanita adalah kepercayaan bahwa pengalaman subjektif sama dengan kebenaran objektif. Pria berasumsi bahwa karena mereka tidak dapat merasakan emosi wanita secara langsung, mereka tidak dapat memahami motivasi wanita secara akurat. Asumsi ini salah dan merusak. Pertimbangkan bagaimana logika ini berlaku pada bidang keahlian lainnya. Seorang dokter tidak perlu mengalami kanker untuk memahami cara kerjanya. Seorang ahli meteorologi tidak perlu tersambar petir untuk memprediksi badai. Seorang ekonom tidak perlu merasa miskin untuk menganalisis perilaku pasar. Memahami sistem, pola, dan perilaku memerlukan observasi analitis, bukan pengalaman pribadi. Dokter bedah yang belum pernah membuka dadanya masih dapat melakukan operasi jantung lebih baik daripada pasien yang merasakan setiap sensasi prosedur tersebut. Prinsip yang sama berlaku untuk memahami wanita. Pengamat luar yang menganalisis perilaku wanita secara objektif seringkali memahami psikologi wanita lebih baik daripada wanita memahami dirinya sendiri. Ini bukan kesombongan. Ini adalah prinsip dasar yang mengatur semua pengamatan ilmiah. Wanita sendiri seringkali menjadi sumber informasi terburuk tentang apa yang wanita inginkan karena mereka terjebak dalam pengalaman subjektif mereka sendiri. Mereka merasakan emosi, mengalami keinginan, dan hidup dalam kebingungan. Tetapi mereka tidak dapat keluar dari diri mereka sendiri untuk melihat pola yang mengatur perilaku mereka. Mata tidak dapat melihat dirinya sendiri. Pikiran tidak dapat sepenuhnya mengamati operasinya sendiri. Keterbatasan mendasar ini berarti bahwa pelaporan diri tentang keinginan dan motivasi pada dasarnya tidak dapat diandalkan, terutama ketika emosi terlibat. Pelaporan diri wanita tentang keinginan mereka semakin rumit karena pengondisian sosial yang mengajarkan mereka untuk memberikan jawaban yang dapat diterima secara sosial, alih-alih jawaban yang jujur. Ketika ditanya apa yang mereka inginkan dalam hubungan, mereka memberikan jawaban yang membuat mereka terdengar masuk akal, bermoral, dan dewasa secara emosional. Saya menginginkan seseorang yang memperlakukan saya dengan baik, berkomunikasi secara efektif, dan membuat saya merasa aman, terdengar jauh lebih baik daripada saya menginginkan seseorang yang mendominasi saya secara psikologis, tetapi secara emosional tidak cukup tersedia untuk membuat saya terus-menerus berusaha mendapatkan persetujuannya. Namun, amatilah pilihan-pilihan aktual yang dipilih wanita. Siapa yang mereka kejar, dengan siapa mereka tidur, dan dengan siapa mereka tetap bersama meskipun mendapat perlakuan yang buruk. Dan pernyataan kedua terbukti jauh lebih akurat daripada yang pertama. Analogi investasi bisnis mengungkapkan prinsip ini dengan sempurna. Teman Anda dapat mengungkapkan antusiasmenya yang tak terbatas terhadap ide bisnis Anda, mengklaim bahwa dia percaya pada potensi Anda, dan bersikeras ingin mendukung kesuksesan Anda. Namun, saat dia menghabiskan pendapatan diskresionernya untuk membeli televisi, bukannya berinvestasi pada usaha Anda, perilakunya menunjukkan prioritasnya yang sebenarnya. Emosinya mungkin tulus. Dia mungkin benar-benar merasa gembira dengan ide Anda. Niatnya mungkin jujur. Dia mungkin sungguh-sungguh ingin membantu. Namun, tindakannya mengungkapkan apa yang sebenarnya paling ia hargai. Hiburan melebihi investasi.
kenyamanan melebihi risiko, kepuasan langsung melebihi potensi keuntungan di masa depan. Wanita beroperasi berdasarkan prinsip yang sama. Mereka mungkin benar-benar merasa tertarik pada stabilitas, kebaikan, dan ketersediaan emosional. Mereka mungkin sungguh-sungguh percaya bahwa mereka menginginkan pasangan yang mengutamakan kebahagiaan dan kebutuhan emosional mereka. Namun amati perilaku mereka dan Anda akan menemukan bahwa mereka secara konsisten memilih dan menghargai kualitas yang sangat berbeda. Wanita yang mengaku menginginkan pasangan yang sensitif dan komunikatif berulang kali berkencan dengan pria yang secara emosional jauh dan sulit dijangkau. Wanita yang bersikeras menghargai kebaikan dan rasa hormat akan tetap bersama pria yang memperlakukannya dengan buruk sambil menolak pria yang memperlakukannya dengan baik. Wanita yang mengatakan ia menginginkan keamanan emosional secara konsisten, mengejar hubungan yang menimbulkan drama, ketidakpastian, dan kekacauan psikologis. Perasaannya tentang apa yang diinginkannya adalah tulus. Preferensi yang diungkapkannya merupakan ekspresi jujur dari keinginan sadarnya. Tetapi perilakunya mengungkap program bawah sadar yang beroperasi berdasarkan prioritas yang berbeda sepenuhnya. Hal ini menciptakan jebakan psikologis yang menghancurkan pemahaman sebagian besar pria terhadap wanita. Mereka mempercayai apa yang dikatakan wanita tentang hasrat mereka sementara mengabaikan apa yang tindakan wanita itu ungkapkan tentang motivasi mereka sebenarnya. Mereka mengoptimalkan perilaku mereka agar sesuai dengan preferensi yang dinyatakan sementara, tetap bingung mengapa strategi ini gagal menghasilkan daya tarik atau kepuasan. Pria yang menjadi lebih tersedia secara emosional karena dia mengatakan dia menginginkan komunikasi yang lebih baik, menemukan bahwa peningkatan ketersediaan emosional mengurangi daya tariknya. Pria yang memperlakukannya lebih baik karena dia mengaku menghargai rasa hormat, mendapati bahwa perlakuan yang lebih baik membuatnya kurang diinginkan. Pria yang mengutamakan kebahagiaannya karena dia bilang ingin merasa disayangi, menyadari bahwa mengutamakan emosinya membunuh minatnya. Pengamatan perilaku mengungkap mengapa strategi ini menjadi bumerang. Biologi wanita diprogram untuk menguji kekuatan pria melalui berbagai bentuk tekanan dan perlawanan. Pria yang mengubah perilakunya berdasarkan preferensi yang dinyatakan wanita tersebut gagal dalam tes ini dengan membuktikan bahwa ia dapat dikendalikan melalui manipulasi verbal. Dia tidak secara sadar ingin mengendalikan Anda. Dia ingin mengetahui apakah Anda cukup kuat untuk melawan kontrol. Dia tidak sengaja mencari perlakuan buruk. Dia ingin menemukan pria yang harga dirinya menghalanginya untuk memberikannya. Dia tidak sengaja menciptakan drama. Dia ingin menguji apakah Anda akan mempertahankan ketenangan Anda selama badai emosi. Pikiran sadarnya menghasilkan perasaan dan preferensi yang tampaknya mengarah pada akomodasi dan ketersediaan emosional. Pemrograman bawah sadarnya mengevaluasi pria berdasarkan kekebalan mereka terhadap preferensi ini dan komitmen mereka terhadap prioritas mereka sendiri terlepas dari reaksi emosionalnya. Sistem ganda ini menciptakan kontradiksi mendasar dalam psikologi wanita yang membingungkan kebanyakan pria. Wanita secara bersamaan merasakan ketertarikan pada kualitas yang secara sadar tidak mereka setujui dan kehilangan ketertarikan pada kualitas yang secara sadar mereka sukai. Wawasan utama yang menyelesaikan kontradiksi ini adalah memahami bahwa daya tarik wanita bekerja melalui pemrograman biologis yang berevolusi selama jutaan tahun untuk mengidentifikasi keunggulan genetik dan kelangsungan hidup. Pemrograman ini tidak peduli dengan preferensi sadar, pengkondisian sosial, atau kenyamanan emosional. Ia menanggapi demonstrasi kekuatan, status, dan dominasi psikologis. Wanita modern mewarisi program ini meskipun lingkungan kontemporer tidak memerlukan strategi bertahan hidup yang membentuknya. Hasilnya adalah wanita yang merasa bingung mengenai keinginan mereka sendiri, tertarik pada pria yang tampaknya salah bagi mereka, dan tidak puas dengan pria yang tampaknya sempurna di atas kertas. Mengamati perilaku daripada mendengarkan perasaan memungkinkan Anda memahami pemrograman ini secara langsung. Anda dapat melihat perilaku pria mana yang membangkitkan ketertarikan tanpa memandang preferensi yang disadari. Anda dapat mengidentifikasi strategi mana yang menciptakan investasi wanita jangka panjang versus kepuasan emosional jangka pendek. Anda dapat membedakan antara apa yang wanita pikir mereka inginkan dan apa yang sebenarnya mereka tanggapi. Wanita yang mengatakan bahwa ia menginginkan stabilitas tetapi terus-menerus memilih kekacauan mengungkap program biologis yang menafsirkan prediktabilitas sebagai kelemahan genetik.
Wanita yang mengaku menghargai kebaikan sambil menanggapi dominasi secara positif mengekspresikan pemrograman yang menyamakan agresi dengan kemampuan melindungi. Wanita yang bersikeras menginginkan hubungan emosional, namun menarik diri dari pasangan yang tersedia menunjukkan program yang menciptakan ketertarikan melalui kelangkaan dan tantangan. Memahami pola-pola ini memerlukan pelepasan dari konten emosional ekspresinya dan fokus pada pola perilaku yang mengungkapkan motivasi bawah sadar. Pendekatan analitis ini seringkali terasa dingin atau penuh perhitungan bagi pria yang diajarkan bahwa cinta membutuhkan penyesuaian emosional dan koneksi empati. Namun, penyesuaian emosional tanpa kesadaran perilaku menciptakan hubungan di mana pria terus-menerus bereaksi terhadap emosi wanita sambil tetap buta terhadap pola yang sebenarnya mengendalikan perilaku wanita. Mereka menjadi pelayan emosional bagi wanita yang kehilangan rasa hormat terhadap pria yang mengutamakan emosi daripada hasil. Pendekatan perilaku menyingkapkan bahwa perasaan wanita seringkali merupakan gejala, bukan penyebab dari pengalaman hubungan mereka. Wanita yang merasa tidak bahagia dalam hubungan yang stabil tidak menanggapi masalah hubungan yang objektif. Dia mengalami pemrograman biologis yang menafsirkan keselamatan sebagai stagnasi. Wanita yang merasa bergairah dengan pria yang tidak tersedia tidak secara sadar memilih pasangan yang buruk. Dia menanggapi pemrograman yang menyamakan tantangan dengan keunggulan genetik. Wanita yang merasa bosan dengan pasangan yang penuh perhatian bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia mengalami biologi yang menafsirkan ketersediaan konstan sebagai bukti nilai sosial yang rendah. Perasaan ini nyata dan seringkali membebani wanita yang mengalaminya, tetapi memperlakukan perasaan tersebut sebagai panduan resmi untuk memenuhi kebutuhannya yang sebenarnya justru menciptakan strategi yang memperburuk perasaan tersebut, bukannya memperbaikinya. Lelaki yang memberikan perhatian lebih saat dia merasa diabaikan seringkali menambah rasa terkekangnya dia. Pria yang menawarkan rasa aman saat dia merasa tidak stabil seringkali meningkatkan keinginannya untuk mendapatkan kegembiraan. Pria yang bersikap lebih akomodatif saat wanitanya merasa dikendalikan biasanya akan memunculkan perilaku yang lebih mengendalikan darinya. Pengamatan perilaku mengungkap kebenaran yang berlawanan dengan intuisi bahwa wanita seringkali merasa lebih baik ketika pria mengabaikan kebutuhan emosional yang mereka ungkapkan demi mempertahankan prioritas dan batasan mereka sendiri. Ini tidak berarti bersikap kejam atau acuh tak acuh. Artinya membuat keputusan berdasarkan kesehatan hubungan jangka panjang dan bukan pengelolaan emosi jangka pendek. Wanita yang menguji batasan Anda melalui tekanan emosional merasa lebih aman saat Anda mempertahankan batasan tersebut daripada saat Anda mengakomodasi pengujiannya. Wanita yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap keputusan Anda akan merasa lebih tertarik saat Anda berpegang teguh pada keputusan Anda daripada saat Anda mengubah haluan untuk menyenangkannya. Prinsip ini berlaku tidak hanya pada hubungan romantis tetapi juga pada setiap interaksi antara pria dan wanita. Rekan kerja, teman, anggota keluarga, dan kenalan perempuan, semuanya beroperasi menurut pola yang sama di mana konsistensi perilaku lebih penting daripada akomodasi emosional. Manajer yang mempertahankan standar profesional meskipun ada reaksi emosional dari karyawan wanitanya akan lebih dihormati daripada manajer yang mengubah ekspektasi untuk menghindari konflik. Teman yang mempertahankan rencana sosialnya meskipun ada rasa bersalah dari pihak wanita akan memelihara hubungan yang lebih baik daripada teman yang terus-menerus mengatur ulang hidupnya untuk mengelola perasaan orang lain. Memahami wanita melalui pengamatan perilaku, bukan penafsiran emosional, akan melindungi Anda dari taktik manipulasi yang beroperasi melalui daya tarik berbasis perasaan. Bila Anda tahu bahwa pilihan yang ia nyatakan seringkali bertentangan dengan keinginannya yang sebenarnya, Anda menjadi kebal terhadap strategi verbal yang dirancang untuk mengubah perilaku Anda. Wanita yang mengaku membutuhkan lebih banyak komunikasi, namun menarik diri saat Anda memberikannya mengungkapkan bahwa permintaan komunikasi tersebut memiliki fungsi lain, bukan sekadar keinginan untuk terhubung yang sebenarnya. Wanita yang bersikeras menginginkan lebih banyak romansa, namun kehilangan minat saat Anda menjadi lebih romantis, memperlihatkan bahwa romansa berfungsi sebagai ujian, bukan kebutuhan sejati. Pola-pola ini berulang pada setiap wanita dan pada konteks budaya yang berbeda karena pola-pola ini lebih mencerminkan pemrograman biologis daripada preferensi pribadi atau pengkondisian sosial.
Memahami pemrograman ini memberi Anda wawasan tentang psikologi wanita yang melampaui perbedaan kepribadian individu dan variasi budaya. Pendekatan perilaku juga mengungkap mengapa nasihat kencan tradisional gagal total bagi kebanyakan pria. Jadilah dirimu sendiri, perlakukan dia seperti seorang putri dan komunikasi adalah kuncinya. Semua berfokus pada akomodasi emosional ketimbang pola perilaku yang benar-benar menghasilkan ketertarikan dan rasa hormat. Wanita memberikan nasihat ini dengan tulus karena mencerminkan preferensi sadar dan keinginan yang mereka nyatakan. Tetapi perilaku mereka yang sebenarnya memberikan imbalan atas pendekatan yang sangat berbeda yang seringkali bertentangan sepenuhnya dengan rekomendasi ini. Pria yang mengikuti nasihat wanita tentang hubungan biasanya menjadi kurang menarik bagi wanita yang memberikan nasihat tersebut. Hal ini menciptakan ironi yang kejam ketika wanita tanpa sadar memberikan arahan yang merugikan pria yang mengikutinya dengan sangat teliti. Pengamatan perilaku melewati perangkap ini dengan berfokus pada hasil, bukan niat. Anda tidak bertanya pada wanita apa yang mereka inginkan. Anda mengamati apa yang mereka tanggapi. Anda tidak mengoptimalkan preferensi sadar mereka. Anda menganalisis reaksi bawah sadar mereka. Pendekatan ini memerlukan pengembangan pelepasan emosional dari persetujuan dan validasi perempuan. Anda harus merasa nyaman dengan ketidaksenangan wanita yang bersifat sementara jika ketidaksenangan tersebut merupakan hasil upaya mempertahankan batasan atau prioritas yang mendukung kesehatan hubungan jangka panjang. Transformasi dari pemahaman tentang wanita yang berfokus pada emosi menjadi berfokus pada perilaku seringkali menyakitkan karena mengharuskan ditinggalkannya cita-cita romantis tentang sifat wanita dan hubungan pria-wanita. Anda harus menerima bahwa wanita seringkali tidak memahami keinginan mereka sendiri dan bahwa mengakomodasi kebutuhan yang mereka nyatakan seringkali menghasilkan hasil yang tidak disukai kedua belah pihak. Namun, transformasi ini juga membebaskan Anda dari siklus melelahkan dalam mencoba mengelola emosi wanita sambil tetap bingung tentang mengapa strategi pengelolaan emosi gagal menciptakan kepuasan atau daya tarik. Ketika Anda memahami wanita melalui perilaku mereka dan bukan melalui perasaan mereka, Anda mengembangkan ekspektasi realistis tentang apa yang akan dihasilkan dari berbagai tindakan mereka. Anda dapat memprediksi pendekatan mana yang akan menghasilkan rasa hormat versus kebencian, ketertarikan versus ketidakpedulian, investasi jangka panjang versus kepuasan emosional jangka pendek. Kemampuan prediktif ini mengubah dinamika hubungan dari kekacauan emosional menjadi kejelasan strategis. Anda berhenti bereaksi terhadap perasaan wanita dan mulai menanggapi perilaku wanita. Anda berhenti berusaha membuat wanita bahagia dan mulai menciptakan kondisi yang menghasilkan ketertarikan dan rasa hormat yang tulus. Pendekatan perilaku menyingkapkan bahwa kepuasan hubungan wanita seringkali meningkat ketika pria mengabaikan permintaan emosional mereka demi mempertahankan kepemimpinan dan batasan maskulin. Kebenaran yang berlawanan dengan intuisi ini menjelaskan mengapa wanita yang paling puas seringkali bersama pria yang tampaknya paling tidak peduli dengan kondisi emosional mereka. Orang-orang ini tidak kejam atau acuh tak acuh, mereka memahami bahwa akomodasi emosional seringkali menghasilkan efek yang berlawanan dengan tujuannya. Mereka mengutamakan tindakan yang menciptakan kesehatan hubungan jangka panjang daripada strategi yang memberikan kelegaan emosional jangka pendek. Wanita yang menyadari bahwa dirinya tidak dapat memanipulasi pria seperti itu melalui daya tarik emosional akan mengembangkan rasa hormat terhadap kekuatan psikologisnya. Wanita yang menyadari perasaannya tidak mendikte keputusannya, merasa tertarik pada kemandiriannya. Wanita yang menyadari badai emosinya tidak mengganggu ketenangan hatinya, merasa aman dengan kemampuannya menangani tantangan apapun yang dihadirkan kehidupan. Memahami wanita melalui pengamatan perilaku, bukan penafsiran emosional, merupakan dasar psikologi maskulin yang benar-benar berfungsi dalam hubungan. Memungkinkan Anda mencintai wanita tanpa dikendalikan oleh mereka, peduli terhadap kesejahteraan mereka, tanpa bertanggung jawab atas emosi mereka, dan ciptakan hubungan yang tulus tanpa mengorbankan otonomi Anda. Pendekatan ini membutuhkan keberanian karena bertentangan dengan semua yang diajarkan budaya modern tentang hubungan, empati, dan kecerdasan emosional.
Anda harus bersedia mengutamakan kebenaran daripada kenyamanan, pola daripada perasaan, dan hasil jangka panjang daripada keharmonisan jangka pendek. Namun imbalannya meliputi hubungan yang benar-benar berhasil, ketertarikan yang bertahan lama, dan rasa hormat yang semakin dalam daripada terkikis karena keakraban. Bila Anda memahami apa yang sebenarnya diinginkan wanita, bukan apa yang mereka katakan, Anda dapat menyediakannya secara konsisten sambil tetap menjaga kesehatan psikologis dan kemandirian Anda sendiri. Penerapan praktis analisis perilaku memerlukan pengembangan keterampilan observasi spesifik yang mampu menyaring gangguan emosional untuk mengidentifikasi pola yang mendasarinya. Anda harus belajar membedakan antara apa yang dilakukan wanita ketika mereka merasa sedang diamati dan apa yang mereka lakukan ketika mereka yakin tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Perilaku perempuan di depan publik seringkali mencerminkan pengkondisian sosial dan pengelolaan citra yang disadari. Perilaku pribadi mereka mengungkap program bawah sadar dan keinginan sejati. Wanita yang secara terbuka mengaku menghargai kepekaan emosional, mungkin secara pribadi menanggapi paling positif terhadap tampilan dominasi dan kekuatan psikologis. Media sosial menyediakan laboratorium yang sempurna untuk mengamati perbedaan ini. Wanita menyusun persona daring yang menekankan nilai-nilai yang mereka nyatakan dan preferensi sadar mereka, tetapi amati interaksi aktual mereka. Siapa yang mereka tanggapi dengan paling antusias? Konten siapa yang paling sering mereka ikuti, tipe pria seperti apa yang memunculkan reaksi terkuat mereka, dan Anda akan menemukan pola yang seringkali bertentangan dengan posisi publik mereka. Wanita yang mengunggah tentang keinginannya untuk dihormati dan mendapatkan kebaikan secara konsisten berinteraksi paling aktif dengan pria yang menunjukkan kepercayaan diri yang berbatasan dengan kesombongan. Wanita yang menekankan kecerdasan emosional dan komunikasi merespons paling positif terhadap pria yang menjaga misteri dan jarak emosional. Wanita yang mengaku menghargai stabilitas dan keamanan menunjukkan minat yang lebih besar pada pria yang mewakili kegembiraan dan ketidakpastian. Pola perilaku ini mengungkap pemrograman bawah sadar yang beroperasi secara independen dari keyakinan sadar dan preferensi yang dinyatakan. Memahami pemrograman ini memerlukan penangguhan penilaian tentang apa yang seharusnya diinginkan wanita dan berfokus secara analitis pada apa yang sebenarnya mereka pilih. Perilaku keuangan wanita menyediakan cara lain yang mencerahkan untuk memahami prioritas autentik. Pola pengeluaran wanita seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka nyatakan dan kekhawatiran yang mereka sampaikan. Wanita yang mengaku praktis dan bertanggung jawab secara finansial mungkin menghabiskan banyak uang untuk produk mode, kecantikan, dan gaya hidup yang tidak memiliki tujuan fungsional. Ini bukan kemunafikan. Buktinya, prioritas wanita sesungguhnya meliputi pemberian status, posisi sosial, dan peningkatan estetika yang melayani keharusan biologis seputar ketertarikan pasangan dan persaingan wanita. Pikiran sadar wanita itu mungkin tidak menyetujui pengeluaran tersebut, tetapi perilakunya menunjukkan betapa pentingnya pengeluaran tersebut bagi kesejahteraan psikologisnya. Demikian pula, pola alokasi waktu wanita mengungkapkan prioritas yang seringkali bertentangan dengan pernyataan verbal. Wanita yang mengklaim keluarga adalah prioritas utamanya mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial daripada berinteraksi dengan anak-anaknya. Wanita yang bersikeras bahwa kemajuan karier adalah yang terpenting mungkin akan menginvestasikan lebih banyak energi pada drama hubungan daripada pengembangan profesional. Pola-pola ini tidak menunjukkan kelemahan karakter atau kegagalan moral. Mereka mengungkap perbedaan antara niat sadar dan motivasi bawah sadar. Wanita seperti semua manusia beroperasi menurut program biologis yang memengaruhi perilaku di bawah tingkat kesadaran. Pasar kencan menyediakan laboratorium paling jelas untuk mengamati pola perilaku wanita, karena pilihan romantis dan seksual mengungkap pemrograman bawah sadar secara paling langsung. Perilaku wanita dalam memilih pasangan seringkali bertentangan dengan apa yang mereka inginkan dari pasangannya. Wanita yang mencantumkan ketersediaan emosional sebagai persyaratan utama berkencan secara konsisten memilih pria yang tidak tersedia secara emosional. Wanita yang menekankan pentingnya nilai-nilai bersama berkencan dengan pria yang gaya hidup dan prioritasnya bertentangan dengan keyakinan yang dinyatakannya. Wanita yang mengaku menginginkan stabilitas dan komitmen berulang kali mengejar hubungan dengan pria yang tidak menawarkan keduanya.
Pola-pola ini berulang secara konsisten pada wanita yang berbeda dan konteks budaya yang berbeda, sehingga pola-pola ini jelas mencerminkan pemrograman biologis, bukan personal. Memahami pemrograman ini memungkinkan Anda memprediksi perilaku wanita dengan akurasi yang luar biasa, terlepas dari apapun yang dikatakan wanita tentang keinginan mereka. Dasar biologis pola perilaku wanita menjadi jelas ketika Anda memahami psikologi evolusi dan teori seleksi seksual. Wanita berevolusi dalam lingkungan di mana memilih pasangan yang salah dapat berarti kematian bagi diri mereka sendiri dan keturunan mereka. Hal ini menciptakan mekanisme psikologis canggih untuk mengevaluasi kualitas genetik, status, dan potensi sumber daya pria. Wanita modern mewarisi mekanisme ini meskipun lingkungan kontemporer tidak memerlukan strategi bertahan hidup yang sama. Hasilnya adalah pemrograman bawah sadar yang terus mengevaluasi pria berdasarkan kriteria kuno yang seringkali bertentangan dengan preferensi sadar modern. Wanita yang merasa tertarik pada pria dominan agresif tidak secara sadar memilih pasangan yang buruk. Dia menanggapi pemrograman yang menyamakan dominasi dengan kemampuan perlindungan. Wanita yang kehilangan minat terhadap pria perhatian yang tersedia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia mengalami pemrograman yang mengartikan ketersediaan konstan sebagai bukti nilai sosial rendah. Memahami dasar-dasar evolusi ini mencegah Anda mengambil perilaku wanita secara pribadi atau menafsirkannya sebagai bukti kekejaman atau irasionalitas yang disengaja. Wanita tidak memilih untuk tertarik pada kualitas yang tampaknya kontraproduktif. Mereka menanggapi keharusan biologis yang beroperasi di bawah kendali kesadaran. Pemahaman ini mengubah cara Anda mendekati psikologi wanita dari reaksi emosional menjadi analisis strategis. Alih-alih merasa sakit hati saat dia tidak menanggapi kebaikan, Anda menyadari bahwa kebaikan mengaktifkan mekanisme psikologis yang berbeda dari ketertarikan. Daripada merasa bingung saat dia mengejar pria yang memperlakukannya dengan buruk, Anda memahami pemrograman evolusi yang menciptakan pola ini. Tempat kerja menyediakan kesempatan tambahan untuk mengamati pola perilaku wanita yang mengungkapkan prioritas dan motivasi autentik. Perilaku profesional wanita seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka nyatakan tentang kesetaraan, meritokrasi, dan perlakuan yang adil. Wanita yang memperjuangkan kesetaraan gender mungkin secara konsisten tunduk pada otoritas laki-laki, sembari bersaing secara agresif dengan rekan kerja wanita. Wanita yang menekankan kolaborasi dan kerja sama tim mungkin akan merusak keberhasilan wanita lain sekaligus mendukung kemajuan pria. Wanita yang mengaku lebih mementingkan kompetensi daripada penampilan mungkin berinvestasi lebih banyak pada penampilan fisik daripada pengembangan keterampilan. Pola-pola ini mengungkap pemrograman biologis seputar persaingan betina dan pemilihan pasangan yang berlaku bahkan dalam konteks profesional. Wanita bersaing dengan wanita lain untuk mendapatkan perhatian dan persetujuan pria sementara pada saat yang sama mencari perlindungan dan kemajuan pria. Memahami pola-pola ini memungkinkan Anda menavigasi dinamika tempat kerja secara lebih efektif dengan mengenali motivasi mendasar yang mendorong perilaku profesional wanita. Anda dapat memprediksi strategi mana yang akan membangkitkan kerjasama perempuan versus perlawanan, dukungan versus sabotase, rasa hormat versus kebencian. Perilaku pengasuhan wanita memberikan jendela lain yang terbuka ke dalam prioritas autentik dan motivasi bawah sadar. Pilihan pengasuhan anak yang sesungguhnya seringkali bertentangan dengan keyakinan mereka tentang perkembangan anak, pendidikan, dan nilai-nilai keluarga. Wanita yang menekankan pentingnya pendidikan mungkin memprioritaskan kegiatan sosial daripada prestasi akademis untuk anak-anaknya. Wanita yang mengaku menghargai kemandirian dan kekuatan mungkin secara konsisten menyelamatkan anak-anaknya dari konsekuensi alami. Wanita yang bersikeras pada kesetaraan dan keadilan mungkin jelas lebih mengutamakan satu anak dibandingkan anak lainnya. Pola perilaku ini mengungkap pemrograman bawah sadar seputar investasi genetik, pengelolaan status, dan alokasi sumber daya yang beroperasi secara independen dari filosofi pengasuhan anak yang sadar. Memahami pemrograman ini membantu memprediksi bagaimana wanita akan berperilaku sebagai ibu, terlepas dari nilai-nilai pengasuhan yang mereka nyatakan. Pola hubungan wanita sepanjang rentang hidup mereka mengungkapkan tema perilaku konsisten yang bertentangan dengan pembelajaran dan pertumbuhan yang dinyatakan. Wanita yang mengaku telah belajar dari kesalahan hubungan di masa lalu sering mengulangi pola yang sama dengan pria yang berbeda. Wanita yang bersikeras bahwa dirinya sudah tidak lagi memilih pria nakal akan terus memilih pasangan yang tidak tersedia secara emosional.
Wanita yang mengaku menghargai stabilitas setelah hubungan yang dramatis seringkali menciptakan drama baru dengan pasangan yang stabil. Pola berulang ini menunjukkan bahwa perilaku hubungan wanita didorong oleh pemrograman bawah sadar dan bukan oleh pembelajaran sadar atau pengambilan keputusan. Wanita tidak memilih untuk mengulangi pola disfungsional. Mereka didorong oleh mekanisme biologis yang terus mencari jenis rangsangan dan tantangan yang sama terlepas dari niat sadar.